Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amil mutakazirah wa ayatil mutawatirah wa minanil ghamirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin akhir dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi anzumi zahira amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مستقة إلى أربعة نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين بشهر رمضان. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bi ni'mah, perjalanan daripada puasa Ramadan telah mengantarkan kita kepada hari ke-6 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dengan rasa syukur itu pula hendaknya kita selalu mempertahankan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan cara melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu berusaha dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau berharap mendapat syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari Quran surah Al-Baqarah yang berkaitan tentu dengan bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi fondamen kita semua. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus pelaksanaan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah satu predikat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Segala bentuk ibadah anak cucu Adam hanya untuk dirinya. Jadi kullu bani Adam lahu, setiap perbuatan anak Adam untuk dirinya. As-saumu li, kecuali berpuasa. Wa ana ajribi, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti tentang predikat puasa akulah yang akan membalasnya. Apa balasan Allah terhadap orang-orang yang berpuasa? Yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah hati, ibadah sirri, ibadah yang tidak dapat diketahui dan terdeteksi oleh siapapun juga. Seseorang yang sedang gagah bekerja di luar sana, memotong daripada rumput dan lain sebagainya, bekerja sebagai kuli panggul sekalipun, tidak menjadi ukuran karena kegagahannya dia tampak lemas dalam arti sedang berpuasa. Tidak dapat diukur dengan itu. Seorang yang beraktivitas seharian sampai menjelang buka puasa pun serasa lemah dan lain sebagainya, itu pun tidak terlihat nampaknya nilai puasa. Tapi puasa adalah ibadah hati, ibadah yang tahu hanya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam kitab Duratun Nasihin yang dikarang oleh Utsman Al-Kaubawi dijelaskan bahwa nanti pada saatnya hari kiamat itu tiba, orang-orang yang berpuasa akan berterbangan bagaikan mempunyai sayap. Dia berada di dinding-dinding surga, dia nempel pada dinding-dinding surga. Kemudian penjaga surga bertanya, wahai kalian semua, siapakah kalian? Kami adalah umat Rasulullah SAW. Lalu apakah kamu tidak melihat sirat, jembatan Siratul Mustaqim?
kami tidak melihat itu semua? Apakah kamu melihat mizan, timbangan sebagai ukuran untuk masuk surganya Allah karena ditimbang? Kami juga tidak melihat itu semua. Lalu bagaimana kamu menempati tempat yang mulia ini? Sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjawab, kami adalah di dalam bulan suci Ramadan berpuasa dengan diam-diam melaksanakan ibadah tersebut. Maka kami dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga pun dalam keadaan diam-diam. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana hubungannya puasa dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana hubungannya puasa Ramadan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat itulah diperumpamakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hawa nafsu. Maka orang-orang yang berpuasa merupakan orang-orang juga yang mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu, karena hawa nafsu pun merupakan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang mengawal hawa nafsunya dalam bulan puasa itulah orang-orang yang mendapat predikat yang terbaik. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu itu dihidupkan. Setelah dihidupkan, Allah bertanya kepada hawa nafsu, man anta wa man ana, siapkah engkau dan siapa saya? Maka dengan keegoisannya nafsu menjawab, ana wa anta, saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Tidak ada hubungannya antara saya dan kamu. Maka sekian tahun berjalan, maka nafsu dikembalikan ke neraka jahim, neraka yang sangat panas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah puluhan tahun diambil kembali dari neraka jahim tersebut, diambil kemudian dihidupkan kembali, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapakah engkau dan siapakah saya? Maka tetap dijawab oleh nafsu itu, ana wa anta, saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Kembali nafsu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilempar ke neraka ke neraka yang lapar, ke neraka yang tidak dapat konsumsi makanan sama sekali di saat itu. Maka sekian puluh tahun diambil kembali, ditanyakan pula kepada hawa nafsu tersebut, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapa saya? Baru saat itu nafsu menjawab, khali anna rabbuna wa anta khaliquna, jadi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka oleh karena itu diakuilah bahwa hubungan puasa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, balasan tentang ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan suatu predikat yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang memisahkan, mudah-mudahan dalam konteks yang sangat baik ini menjadi suatu risalah, menjadi rujukan sehingga kita dapat lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.